ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah di mana saja Anda berada. Bayangkanlah kita berada di tempat yang sangat damai, tenang, seperti yang kita lihat misalnya di lingkungan semacam ini. Rasanya hati ini teduh. Rasanya jiwa ini damai. Begitulah Islam hadir, mengajarkan segala bentuk kebaikan untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjalankan ketaatan kepada keduanya. Salah satu yang diajarkan oleh Islam agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa adalah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pujilah kebesaran Allah. Renungilah setiap tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dengan itu kita akan merasakan kedamaian di dalam jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan kalbu mereka merasa tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala saja hati akan menjadi tenang. Disebutkan bahwa setiap bentuk zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menghadirkan kedamaian di dalam jiwa. Pasti akan menyejukkan kalbu kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah berzikir sehingga bibir ini tidak kering dari berzikir. Kalau dia basah, dia bukan basah dengan ghibah. Dia bukan basah dengan dusta. Dia bukan basah dengan hal-hal yang sia-sia. Jadikanlah lisan kita itu basah dengan berzikir kepada Allah. Tidak kering karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan zikir. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Sesungguhnya seorang mukmin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik bagi setiap hambanya yang dekat kepadanya. Setiap kali seorang hamba mendekat kepada Allah barang satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya sepanjang satu lengan. Kalau seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya satu depa. Demikian pula seterusnya. Semakin seorang hamba dekat kepada Allah, mengenal Allah di masa senang dan bahagianya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di masa sulit dan sempitnya. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku cinta kepadamu. Maka jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperindah ibadahku untukmu. Jika hal ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz, maka itu pun berlaku untuk kita semua sebagai umat beliau.
Dan jika Nabi SAW meminta kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan di dalam berzikir, maka itu artinya zikir memiliki peranan yang penting dalam hidup seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan hamba-hamba Allah yang berzikir mengingatnya, apakah mereka laki-laki ataukah perempuan, maka Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka pahala yang besar berupa surga. Kebutuhan seorang hamba akan zikir mengingat Allah lebih besar, bahkan lebih urgent daripada kebutuhan seekor ikan di masa hidupnya berada di dalam air. Saudara-saudariku, bayangkan jika seekor ikan dikeluarkan dari air. Apa yang akan terjadi padanya? Dia akan menggelepar, kemudian tunggu saja sesaat kemudian dia akan meninggal, dia akan mati. Begitulah kalbu seorang hamba jika ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan gersang, hatinya akan kaku, hatinya akan rusak, dan hatinya akan mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Karena selalu berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan-balasan kebaikan kepada hamba-hamba yang selalu banyak berzikir kepadanya. Berzikirlah kepada Allah, tuntunlah jiwa ini untuk mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW dalam berzikir, karena zikir yang ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW pasti akan menghadirkan kedamaian di dalam kalbu ini. Seperti tenang dan damainya kita jika berada di sebuah telaga yang menyejukkan pandangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.